Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dari jurusan Akuntansi 3C Malam dari Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur. Di sini saya akan mempresentasikan terkait poin-poin penting dalam bukti audit. Yang pertama ada tujuan audit, yaitu ada kelengkapan untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Terus ada ketetapan untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Terus ada eksistensi. Nah, di sini untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Terus ada penilaian untuk memastikan bahwa semua prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Terus ada klasifikasi. Di sini untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat juga. Terus ada ketetapan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, serta juga penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat. Terus ada pisah batas untuk memastikan bahwa transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi mungkin sekali salah saja adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Nah, di sini untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan laporan keuangan tersebut. Terus poin kedua ada aserasi, manajemen dan tujuan audit. Yang pertama, aserasi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang telah dicatat terjadi selama periode tertentu. Misal sebagai contoh, manajemen membuat aserasi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Yang kedua ada aserasi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat aserasi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada aserasi tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perubahan pada tanggal tertentu. Sebagai contohnya, manajemen membuat aserasi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usahakan, dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Terus yang keempat ada aserasi tentang penilaian atau alokasi yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contohnya, manajemen membuat aserasi bahwa aktiva tetap berdasarkan harga perolehan dan perolehan semacam itu secara sistematika dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Terus yang kelima, aserasi tentang penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu melaporkan keuangan yang telah diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan secara semestinya. Misalkan manajemen membuat aserasi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang
jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya ada aspirasi manajemen dan tujuan audit sendiri. Tujuan umum audit di atas laporan keuangan ialah untuk menyatakan suatu pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Jelas dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Terus ada standar pekerjaan lapangan ketiga. Nah, di sini standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Terus poin ketiga, cukup tidaknya bukti audit. Kecukupan bukti audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit adalah yang pertama, materialitas. Auditor harus memberikan suatu pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan karena tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbalik. Maka semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Dan sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, maka kuantitas bukti yang diperlukan pun akan semakin sedikit. Yang kedua ada resiko audit. Nah, resiko audit dengan jumlah yang bukti audit yang diperlukan memiliki hubungan yang terbalik. Rendahnya resiko audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatan adalah tinggi. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun lagi bukti audit yang lebih banyak. Terus yang ketiga ada faktor ekonomi. Nah, pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. Auditor memiliki suatu keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai acuan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas. Yang keempat, ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Semakin besar populasi, semakin besar jumlah sampel bukti audit yang harus diambil dari populasi tersebut. Sebaliknya, semakin kecil ukuran populasi, semakin kecil pula jumlah sampel bukti audit diambil dari populasi tersebut. Jadi karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas unsur audit yang menjadi anggota populasi. Terus ada kompetensi bukti audit. Yang pertama ada relevansi bukti. Nah, bukti audit yang relevansi jika bukti tersebut jelas, memiliki hubungan yang logis dan masuk akal dengan tujuan kriteria audit serta dapat dimengerti dengan temuan audit tersebut. Yang kedua ada sumber informasi bukti. Sumber informasi sangat berpengaruh ya terhadap kompetensi bukti audit, di mana bukti yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak luar entitas yang independen merupakan bukti yang paling tepat dipercaya. Bukti semacam ini memberikan tingkat keyakinan atas keandalan yang lebih besar daripada bukti yang diperoleh dari entitas internal. Terus ada ketepatan waktu. Kriteria ketepatan waktu berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti audit. Terus ada objektivitas. Bukti audit yang bersifat objektivitas lebih dapat dipercaya atau reliable dan komponen daripada bukti audit yang bersifat subjektif. Terus yang kelima ada bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Nah, sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, auditor mengumpulkan bukti audit dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perhitungan fisiknya, persediaan, mengajukan permintaan, keterangan, dan mendapatkan bukti-bukti dari berbagai sumber di luar perusahaan klien. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pertimbangan profesional merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Yang kedua ada integritas manajemen.
Di sini auditor akan meminta bukti komponen jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. Yang ketiga ada kepemilikan publik versus terbatas. Auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik dibandingkan dengan auditor atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki di kalangan terbatas. Yang keempat ada kondisi keuangan. Auditor harus mempertahankan pendapatan atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerja audit yang telah dilaksanakan sekalipun jika perusahaan yang telah diaudit mengalami kesulitan keuangan ataupun kebangkrutan. Yang keenam ada tipe bukti audit. Tipe bukti audit dikelompokkan menjadi dua, yaitu tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Yang pertama itu ada tipe data akuntansi terdiri dari pengendalian intern sebagai bukti, di mana pengendalian intern ini yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Terus ada catatan akuntansi sebagai bukti, di mana auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Yang kedua tipe informasi penguat. Yang pertama itu ada bukti fisik. Jelas, bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva yang berwujud. Pengamatan fisik terhadap suatu aktiva merupakan cara untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa untuk menentukan kuantitas dan merupakan suatu usaha untuk menentukan mutu atau keaslian kekayaan tersebut. Yang kedua ada bukti dokumenter, di mana bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas bertuliskan huruf atau angka atau simbol-simbol yang lain. Yang ketiga ada perhitungan sebagai bukti. Perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor dapat berupa voting, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. Terus ada bukti lisan. Dalam rangka mengumpulkan bukti, auditor banyak meminta keterangan secara lisan dari klien, terutama para manajer. Jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut merupakan tipe bukti lisan. Terus ada perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor melakukan analis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam tahun sebelumnya. Yang terakhir ada bukti dari spesialis. Nah, spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Yang memang pada umumnya spesialis ini yang digunakan oleh auditor, bukan orang atau perusahaan yang mempunyai hubungan dengan klien. Ya, sekian dari presentasi terkait poin-poin penting dalam bukti audit. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua terkait bukti audit. Ya, saya ucapkan terima kasih.